warna kulit kambing Senduro ini contohnya kan kayak ini termasuk kan kayak gini nih bening Mas, kayak ngeping-ngeping gitu. Oh, Ya. oke. Ini Kulit termasuk, keseluruhan yang dimaksud. ya warna kulit beda sama pola warna kan ya. Oh ya, berarti berdiri sendiri nih warna kulit Berdiri nih. sendiri. Kadang kan ada Senduro yang warna kulitnya ini agak ada trotolnya. Biasanya itu di bagian dalam atau di kalau warna kulit telinganya bagian dalam atau luar biasa ya trotol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani, teman-teman. Di sebelah saya sudah ada Mas Tegar. Mungkin saya tidak akan banyak berbicara kali ini. Kita langsung kenalan aja sama beliau. Monggo Mas. Ini ritualnya Jenderal Tani nih. Kita kenalan dulu. Ya. Namanya, alamatnya, farmnya. Nama saya Tegar Amrullah Mas. Dari Senduro, Kanan Tepus. Farmnya 24 Goat Farm. Oh, Gitu. 24 Goat Farm. 4 lah kalau 4 bahasa Senduronya. Bahasa Senduro. aslinya 4 farm, teman-teman. Di sini Mas Tegar basicnya apa, jual beli kah atau breeding atau? Saya di sini basicnya itu sebenarnya dari awal itu jual beli Mas. Oke. Cuman waktu itu memang saya sendiri juga pengen berkembang. Oke. Jadi dapat untung gitu saya buat breeding, buat ternak. Oh gitu, itu buat ini ya, daily income lah, pemasukan harian lah. Ya, buat masukan harian memang kita jual beli. Jual beli. Ya, kalau masalah breeding kan apa ya, celengan lah intinya Mas. Celengan. Ya, betul. Oh betul. Jadi Mas Tegar juga main pasar. Saya main pasar, kalau membutuhkan pasar main pasar. Terus kalau breeding biasanya kan kita jual kawinan sama jantan gitu. Kawinan apa ini? Maksudnya buntingan atau komersil jasa kawin? Enggak, kalau komersil enggak. Kita buntingan Mas, jual sudah kawin gitu. Oh, berarti materi indukannya dari sini? Dari sini. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang mau cari indukan buntingan, di sini bisa isi dengan si Marsilu. Nanti Marsilunya kita intip-intip boleh Mas? Boleh, ya? boleh. Tapi sebelumnya saya mau kulik-kulik dulu. Mas Tegar, punya background yang sekarang alhamdulillah dipercaya sama teman-teman Senduro untuk berada di tim juri. Nah, kebetulan teman-teman, untuk kita edukasi sama-sama, terutama buat saya sendiri, sekaligus saya juga mau belajar, kriterianya kambing Senduro ini apa aja Mas? Ya. Sebenarnya tapi hampir sama Mas. Kalau mau di Sumet enggak apa-apa Mas, saya juga Mas. Siap-siap ini biar santai katanya Iya. Mas Amin. Soalnya kayaknya diginiin terus enggak nyala-nyala rokoknya tuh. Cuacanya dingin ini Mas. Iya, jadi saya jaketan ya, mohon maaf. Kalau beliau kan akamsi guys, kalau saya kan pendatang. Jadi ya equipmentnya harus lengkap kayak gini. Ya. Kriterianya Balik kambing Senduro. ke kriteria ya. Kriteria sebenarnya nggak jauh beda Mas ya. Mungkin Mas Amin sering liput di PE Mas ya. Oke, kali gesing. PE mungkin kriterianya ada 12. Sedangkan Senduro itu ada 13 Mas. Nah, itu mulai sama sih. Cuman Senduro itu yang dibedakan mungkin dari PE itu tanduk sama dugul Mas. Oke. Maksudnya Senduro ini kenapa 13 itu karena memang ada perbedaan antara nilai poin di tanduk sama dugul. Itu 13. ya. Kalau di kali gesing itu tanduk dan di Senduro dugul. Bukan. Maksudnya gimana? Senduro punya 2 varian. Oh, oke. Tanduk sama dugul. Itu sangat dua-duanya sangat Itu berdiri sendiri-sendiri. ada poin sendiri-sendiri Mas. Oke. Enggak, maksudnya bunyi kriterianya bukan berdiri sendiri-sendiri kan? Yang bertanduk atau dugul kan? Atau kan? Ya. Berarti bukan bertanduk sendiri, dugul sendiri? Enggak. Ada poin sendiri-sendiri Mas. Oke. Jadi dua-duanya itu nggak apa-apa ikut di ranah kontes. Bukan berarti yang bertanduk tidak boleh ikut. Bukan berarti kayak gitu. Oke, siap. Jadi dua-duanya baik dugul maupun tanduk itu sangat memungkinkan untuk ikut kontes. Nggak ada perbedaan gitu. Cuman nanti di nilai poin mungkin bedanya hanya selisih 2 poin.
Ada pengurangan nilai. Ya, ada pengurangan nilai. Yang lebih bagus mana, bertanduk atau dugul? Tentunya yang lebih bagus dugulnya, Mas. Yang dugul. Iya. Oke. Dan kriteria ke 13-nya. Oke lah, kalau misalkan tanduk mungkin kalau dikali gesing ya mungkin samalah bunyinya yang bertanduk. Nah, kalau yang di Senduro kan yang bertanduk atau dugul itu tadi. Iya. Nah, yang 13 ini apa, Mas? Tentunya keserasian ada dong. Ada keserasian. Kepala, telinga, kepala, rambut. Telinga, rambut, ekor. Oke. Di situ kayak kaki, postur, situ testis dan ambing. Testis atau ambing gitu. Pola warna. Masih 7 pola warna. Warna kulit. Ini dia warna kulit. Ini yang kemarin sempat ditambahkan juga. Waktu itu 12 jadi nambah 13 karena ada warna kulit, Mas. Warna kulit maksudnya gimana tuh? Warna kulit kambing Senduro ini contohnya kan kayak ini termasuk kan kayak gini nih bening, Mas. Kayak ngeping-ngeping gitu. Oh, ya. Oke. Ini kulit termasuk, keseluruhan yang dimaksud. Ya, warna kulit. Beda sama pola warna kan ya. Oh ya, berarti berdiri sendiri nih warna kulit. Berdiri sendiri. Kadang kan ada Senduro yang warna kulitnya ini agak ada trotolnya. Biasanya itu di bagian dalam atau di kalau warna kulit telinganya bagian dalam atau luar biasa ya trotolnya? Dalam, Mas. Terus di sini juga kan ada kadang kayak lipstick gitu. Bercak-bercak. Kayak enggak bening gitulah. Kayak ini sama itu kan beda. Yang mana itu? Yang ini. Contohnya, yang ini kan kayak warna kulitnya di hidungnya itu kan beda. Yang ini kan lebih bening. Oh iya. Yang bagus yang mana berarti? Yang bening, Mas. Yang seperti putih. ini? Ya, kayak ngeping-ngeping. Oh, yang seperti ini yang lebih bagus teman-teman ternyata. Tuh. Aduh, bagus, mantap. Lumayan lah, nggak apa-apa. Jadi ternyata warna kulit yang pink itu lebih bagus daripada yang ada bercak-bercak. Ada bercaknya. Oke, itu seberapa pengaruh, Mas? Maksudnya maksimal nilainya untuk kulit ini? Untuk warna kulit itu di 5, Mas. Itu maksimal? Maksimal nilainya. Sama kayak pola warna. Itu nanti ujung-ujungnya juga ada di keserasian juga mungkin? Ya, balik lagi ke keserasian. Ya. Oke. Ini banyak nih, Mas, kambing. Ada berapa ekor nih, Mas? Ini pertanyaan keramat ini. Kalau sering nonton Jenderal tadi harusnya sudah persiapan diri sih. Ini nggak pernah ngitung, Mas. Nah, kan kalah berarti. Kalau ada yang hilang, itu tahu pasti. Sekarang kita yang menang, guys. Sekarang saya yang menang, Mas. Karena itu pertanyaan keramat. Iya. Hampir seluruh yang diliput sama Jenderal Tani, kalau yang pernah nonton, pasti sudah, ini pertanyaan pasti bakal keluar nih, guys. Karena ya walaupun penting-penting nggak penting, cuman kan membuktikan bahwa orangnya ini quality control atau tidak kandangnya, tapi bukan jadi tolak ukur. Karena sebanyak ini kambing nggak tahu jumlahnya, nggak ada satu pasti ketahuan. Ya kan? Pasti tahu, Mas. Tapi jumlahnya berapa nggak tahu. Itu pertanyaan klasik keramat. Itu kalau teman-teman nanti didatangi sama kita di Jenderal tadi itu siapkanlah, itu dihitung dulu lah kambingnya itu biar nggak berapa ya. Gitu. Mas, ini ada dagangan atau apa? Mungkin boleh dikeluarkan? Boleh, Mas. Ini Oke, kita lihat ada berapa ekor? Ini ada yang hasil peranakan sendiri, Mas. Peranakan sendiri. Cuman ya kita tetap bandrol. Sebentar, sebelum kita lari ke dagangan, kita intip dulu itu si Marcelo-nya. Boleh, Mas ya? Boleh. Kita intip Marcelo nih. Ini namanya Marcelo nih, guys. Ambil dari dekat, Jim. Ini Marcelo umur berapa, Mas? Si Marcelo ini, Mas? Ini sudah menginjak 5 tahun, Mas. Sudah umur 5 tahun? 5 tahun. Udah 5 tahun. Mas Tegar punyanya mulai umur berapa dia? Saya dulu ini beli, Mas, di usia 7 bulan. Ini yang dimasuk bercak kayak gini? Bukan, itu kotor. Gimana? Itu kotor. Itu kotor. Iya. Ini yang di telinganya? Iya, itu kotor, Mas. Kadang kan ada kayak trotol, ya memang dari warna kulit trotol hitam coklat gitu kan ada itu di dalamnya. Itu mempengaruhi keindahan sebenarnya sih. Balik lagi kalau ke kayak si Marcelo ini dia biasa ikut kontes kah atau memang spesial buat breeding? Dulu aktif, Mas, di kontes. Ya alhamdulillah udah sempet ya udah prestasi sih. Cuman sekarang kan dari faktor usia. Di kelas apa dulu? Dulu pernah mulai di E, pernah juara. Terus di C juga pernah, di B juga pernah. Dan sekarang dia pensiun? Udah pensiun, udah fokus di breeding. Fokus untuk ini ya, bikin generasi aja lah ya. Kan generasi. Itu rata-rata anaknya si Marcelo?
Ya anak Marcelo mas. Anak Marcelo. Itu ada yang cucu juga. Oh ada yang cucu juga. Ada yang Oh cucu. iya dia udah kambing udah 5 tahun, pasti udah punya cucu lah ya. Ya. Ini dia teman-teman, Marcelo. Marcelo Tahito enggak sih? Itu vokalisnya Dewa sih, Marcelo Tahito. Marcelo ini pemain bola Brasil mas. Iya, nomor 12 kan mas kalau di Madrid. Iya betul. Oke, ini Kayaknya lebih paham. kita keluarin. Enggak. Saya cuma iseng aja. Kita keluarin yang mana mas? Boleh. Kita spill. Dikeluarin yang ini aja wis. Monggo, siap. Saya makmum Tolong pokoknya. sama Mas Hari. Di sini jadi apa ya? Saya sambil belajar teman-teman. Jadi mudah-mudahan sedikit, walaupun sedikit, jadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton juga. Pengetahuan sedikit-sedikit kita tambah tentang soal kambing Itu senduro. nama rapi-api kono. Yang bagus itu seperti apa, yang kurang bagus seperti apa, atau yang nilainya maksimal dan yang kurang maksimal itu seperti apa. Contohnya seperti tanduk, itu yang biasanya kita ngelihat kambing yang ada tanduknya itu bagus dan keren, ternyata di kambing senduro ini justru yang lebih bagus itu yang bugul, yang nggak ada tanduknya. Yang sama sekali kalau teman-teman lihat di video saya kemarin itu ngeliput si Rembo, jadi kulitnya itu betul-betul nggak ada bakat tanduknya teman-teman. Nah ini nanti kita lihat, ini ada beberapa sampel, ya bukan sampel sih sebetulnya apa ya, ya sudah banyak anaknya si Marcelo ini. Dan ini ada beberapa yang mau dikeluarin teman-teman, yang mau dijual. Ini dia. Situ ayo. Inilah disuruh bedakan, saya juga masih belum paham sebetulnya teman-teman. Jadi betul-betul saya butuh pencerahan dari teman-teman semua, dan tentunya orang yang lebih berkompeten di dunia kambing senduro daripada saya. Jadi mohon maaf kalau di video kali ini saya lebih banyak tanya dan pasrahnya ya teman-teman. Oke. Di sini apa dulu yang kita keluarin mas? 2 ekor jantan atau betina? Ini jantan betina. Ini jantan betina, dua-duanya anak si Marcelo. Yang ini cucu mas, itu anak. Oh, ini cucu. Ini cucu. Itu Cucu dari apa? Dari jantan apa dari betina? Dari jantan. Dari jantan. Dari jantan. Oke. Ini dia guys. Umurnya berapa ini mas? Betina. Ini kurang lebih di 4 bulan. 4 bulan lebih di. Gemuk banget ini mas. Nah kalau telinga mas, telinga itu apa? Yang bagus tuh seperti apa? Apa pangkalnya juga harus nempel gitu? Tetap mas, sebenarnya sama. Penilaian telinga untuk di kambing senduro itu memang pertama memang kita lihat di pangkal ya. Oke, pangkal dulu ya. First impression pangkal guys. Habis itu kan yang bagus itu lebar dari atas, dari pangkal itu lebar. Habis itu melintir di ujung. Melintir. Tidak ada ini apa namanya harus melintir berapa kali gitu, nggak ada ya? Yang bagus memang melintirnya 2 kali mas. 2 kali. Udah bagus. Sampai 3 kali kalau memang ada ya lebih bagus. 3 kali yang lebih bagus. Ya. Oke. Cuman kita balik lagi ke lebarnya juga. Biasanya kalau 3 kali itu memang kurang lebar biasanya. Oke. Jadi emang yang bagus itu teman-teman ternyata butuh pangkalnya sini yang benar-benar jatuh. Terus ya ciri khas lah, ciri khasnya senduro kan emang bahasanya terpilin. Terpilin. Aku mau ngomong melintir tadi. Terpilin guys. Ini cantik sih ini mas. Ya dari sudut pandang saya yang awam melihat kambing senduro, menurut saya ini cantik. Tapi cantik berdasarkan apa? Terus terang saya juga nggak tahu mau saya aplikasikan ke kriterianya, karena saya juga nggak begitu hafal dan tidak begitu paham. Cuman saya lihat dari overall keseluruhan cantik sih anaknya Marcelo ini. Mungkin dari tulangannya, kepalanya udah cantik, dan ininya agak pipih ya teman-teman. Ini itu yang lebih pipih kayaknya mas. Oh ya, itu betina juga. Betina. Satu ukuran, satu umuran ini enggak mas? Ini satu umuran lebih tua ini. Induknya apa ada di sini? Kalau induknya ini ada di peternak mas. Oke. Ini betina ada berapa ekor betinanya? 3, 4? Ada 4 sama itu. Iku goreng. Wah itu kayaknya. Kalau itu ada induknya itu. Enggak kok, itu kayaknya ini sih mas. Dari looksnya kayaknya beda atau bagaimana itu? Itu anak Marcelo peranakan tunggal mas yang itu. Okay. Ini saudaranya yang jantan ini.
Kalau kayak yang itu Jim, yang dibawa Masnya itu, kalau kayak gini apakah sudah termasuk kriteria kontes atau belum Mas? Ini sudah Mas, sudah layak untuk ikut di kriteria kontes. Oke. Umurnya lebih tua dari yang lain? Yang ini lebih tua dari yang lain. Oke. Ini mungkin di kelas D lah. Kelas D lah ya ini. Kasarannya udah siap laga lah ini. Ya, siap laga. Ini habis dimandikan barusan, terus kurang kering jadi agak apa namanya? Iya, disenduro nih emang cuaca lah. Mendung nanti mandi-mandiin panas-panas, begitu dibilas mendung guys. Cancangan iku lebokno. Iki cancangan. Jadi di depan kita ini sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jantannya berapa Mas? Ini jantannya ya? ini. Jantannya ini aja. Iya. Ini dulu. Nah kalau yang kayak gini ini sampai berapa Mas? Ini anak kan? Cucu ya? Ini cucu. Cucu Marcelo. Iya. Induk dan jantannya di peternak. Induk dan jantannya di peternak. Oke. Jantannya ini juga anak Marcelo. Jantannya. Induknya anak Marcelo juga? Bukan. Induknya ini dari kalau nggak salah itu dulu itu induknya itu dari Mas Iping. Oke. Dari Mas Iping. Kalau kayak gini sampai berapa Mas? Ini open price aja lah. Iya, kita open price-nya di 6.000 Mas. 6.000. Tentunya masih bisa nego kan Mas ya? Masih. Oh ya, karena saya selalu disclaimer itu teman-teman, karena kita jualan kambing bukan kayak di Indomaret, nggak bisa dinego. Ini semua masih bisa dinego. Kalian mau nego, caranya kalau kalian cocok sama barangnya, seperti biasa caranya, saya kasih nomornya Mas Tegar nanti di video ini. Kalian screenshot, nanti langsung hubungi beliau aja langsung. Mau tanya-tanya, mau nego-nego langsung boleh. Karena kalau lewat saya nanti biasanya pajaknya mahal Mas. Gak apa-apa. Bercanda. Bicara dulu. Kita lari ke jantan. Ya. Ini ada jantan kurang lebih umur sama, 4 bulan teman-teman. Nah kalau ini menurut sudut pandang Mas Tegar, kalau yang seperti ini, mohon maaf banget, bagusnya itu di kriteria yang mana? Kalau ini saya atau bentuk rangka posturnya, atau saya sih lihatnya lebih ke postur ya ini ya. Ini lebih ke pasung sih Mas. Oh malah, oh iya ding, ya saya benar-benar pasungnya nih guys. Ini Jim, ya, ini pasungnya, telinganya juga kayaknya simetris juga. Bagus ya. Bagus. Maksudnya dalam kategori bagus ya ini. Bagus Mas. Soalnya ini kan lebih lebar dari yang tadi. Oh iya, tadi beda ya. Iya. Iya Jim, aku ya karena warnanya ini loh Mas, kadang saya ya, betul. Bingung. Warnanya seperti malaikat yang turun dari surga teman-teman. Ini bulunya juga udah kelihatan mulai. Sudah bakat ya. Ini Jim, kamu kalau ngambil detailnya, ini bulunya ada bakat, mungkin bahasa yang lebih tepat kita bilang lebat mungkin ya. Sorry, bukan bulu, rambut. Soalnya kalau ada orang kritis saya kena semprot juga itu Mas. Soalnya ini bukan ya, bulu betul, memang. Rambut. Karena bulu itu lebih ke ini ya, unggas ya teman-teman. Ini lebih ke rambut. Karena kucing ya rambut, ya yang lain-lain kuda ya rambut, bukan bulu. Kalau kayak gini Mas, sampai berapa Mas? Ini open price-nya di 12 Mas. 12 juta guys, masih bisa nego. Kalian masih langsung nego aja. Umur sama? Umur lebih muda ini dari yang tadi. Tapi ini anak ya? Ini anak. Induknya ada di sini? Induknya nggak ada. Oh, induknya nggak ada. Induknya di peternak? Ya. Oke. Yang induknya di sini cuman itu. Terus loh, tadi kayaknya 5 kambingnya? Enggak, yang satu masuk tadi. Oh, nggak siap. Cukup. Yang ini sekarang, ini yang baru diambil nih guys. Ini kayaknya lain sendiri deh ini Mas. Iya. Kayaknya maksimal nggak Jim, gambar Jim? Maksimal. Oh, agak peteng nggak? Oh, ya wis. Soalnya yang ngambil gambar agak sakit gigi guys katanya tadi. Nah, ini apa yang membedakan dari yang lain ini Mas? Dari yang si betina pertama tadi itu. Ini anak kan ya, bukan cucu ya? Ini anak Mas. Oke. Ini banyak Mas bedanya kalau dari yang betina awal tadi. Oke. Sekilas kalian lihat pasti sama ini guys, tapi ternyata banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Ini dari satu dari postur Mas. Oke. Kalau tadi itu kan ada kayak gini. Agak dengkleng. Ini mungkin lebih lurus. Lebih center, lebih rata lah lurus. Terus belakangnya juga ini dapat kayak rawis-rawisnya. Oke, oh ininya. Oke. Telinganya? Telinganya tetap menang di sini. Dapat yang ini.
Pasungnya juga Nah, cantik ini ya. kita yang tadi yang mungkin Mas Amin tanya yang pola warna. Oh iya, ambil Jim, deketin Jim. Maaf apa warna kulit ya. Oke. Ini kayak gini Mas, ini trotol. Beda sama yang tadi kan itu putih di ngepink putih bening gitu. Kalau ini kan masih ada coklat-coklatnya gitu. Sorry, kalau warna kulit tadi maksimal nilai berapa? Warna kulit di 5. Oke, berarti sangat potensi dan sangat berkemungkinan kalau misalkan warna kulitnya ada kekurangan bisa tertutup dari yang lain dong. Betul, tentu. Jadi bukan berarti warna kulit yang kurang bagus itu tidak bisa juara. Oh, kalau masalah warna kulit itu kalau memang kurang bagus, ya itu tetap bisa juara Mas. Kita lihat ke kriteria lainnya juga. Maksud saya berarti kan sangat bisa ditutup dengan yang lain. Betul. Lihat kepalanya dulu, lihat telinganya dulu. Kalau bisa menutup dari 5 poin yang terkurang ini tadi kan maksudnya masih ada potensi lah teman-teman. Ya kurang lebih sama lah. Jadi peribahasanya tuh kekurangan ditutup dengan kelebihan. Ini juga kan dagunya juga ada, maksudnya variasi di kepala itu betul. Masih ada. Kalau yang tadi kan nggak ada. Oke. Mohon maaf Mas, kalau itu mungkin belum deh kayaknya. Ya, mungkin kayak gitu. Soalnya nggak ada sama belum ini kita nggak tahu dia ke depannya seperti apa nanti. Betul. Barangkali dengan tangan-tangan suci ini bisa polesan-polesan ini bisa ini ya wallahu alam kita nggak tahu teman-teman. Cuman kalau posisi sekarang emang cantikan ini. Kalau ini sampai berapa Mas? Ini open price-nya saya di 15 Mas. Kemarin juga alhamdulillah ada penawaran. Ada penawaran, tapi masih kurang cocok. Open price-nya di 15 juta. Ya. Masih bisa nego. Masih tentunya. Oke, negonya jangan pertalit guys, karena cuma 10.000 kalau pertalit. Nego-nego pertalit berapa liter gitu loh. Mas katanya aku penasaran yang lebih pipih yang sebelah sana. Iya. Oke, kita lihat Mas. Ini dia guys. Saya suka kalau betina itu. Atau emang sama ya, maksudnya bentuk pasung betina itu mungkin kalau di Senduro ini mungkin sama ya, semakin pipih itu kayaknya semakin cantik gitu kalau betina. Tetap Mas, kayak induk ini kan, ini meskipun tanduk ini juga pipih banget. Induk yang ini? Induk yang ini, yang tanduk itu. Oh yang tanduk yang belakang? Itu induknya yang sana tadi. Yang jantan? Bukan yang betina barusan. Oh yang barusan, nah itu guys. Nah, ini salah satu. Nah ini berarti misalkan oh ini iya guys ini guys nih kalian lihat ini tipis banget nih, ini juga beda. Yang ini kalian lihat sama yang ini kalau secara dari dekat ini emang lebih pipih dan tulangnya itu lebih ramping gini. Betul, betinanya. Nah ini juga bisa sangat berkemungkinan, tapi kalau tanduk nilainya berapa dulu Mas? Tanduk itu nilai penuhnya itu 8 Mas. Lumayan tinggi ya. Maaf, tanduk itu nilai penuhnya 6. Kalau dugul 8. Dugul 8, oke. Berarti jadi terus di tengah-tengah itu di 9-nya ada juga tanduk mati. Tanduk yang tidak tumbuh, tapi ada bakat. Ada kecil kayak gitu. Oke. Dan ini versi kecilnya, tapi bukan anaknya. Bukan. Anaknya yang si cantik yang si gemoy tadi tuh. Ini guys, ini dia kurang lebih umur sama. Yang tadi tuh umur berapa Mas? Itu udah di 5 bulan. 5 bulan. Ya. Mas, ini hujan, enggak apa-apa tah? Dimasukin aja. Om. Hujan. Ini dia guys. Ini beda ya. Posturnya ini betina banget ini Mas. Itu saya mau bilang begitu sebetulnya Mas. Cuman sini kalian kalau ngambil gambar dari dekat. Ini sudut pandang saya sih Mas. Kalau lihat calon-calon bibit betina ini yang dari sininya itu dari perut bawah sama dari apa namanya nih, astagfirullahaladzim, punggung atas, dan dia melebar begini loh teman-teman. Ini kalau menurut saya pribadi ya, ini lagi musim nih. Disclaimernya si Panji Pragiwaksono. Menurut keyakinan saya ini sangat induk banget gitu loh, calon-calon induk banget yang siap apa sih baik kok belibet aku maksudnya yang enak lah gitu loh, proporsional ya Allah Mas, aku sampai mengeluarkan bahasa proporsional bingung aku, Masya Allah. Nah ini guys,
bedanya dari yang tadi, ya ini mungkin kelihatan sama, tapi kalau menurut saya ini dari ini ke belakang, dari perut bawah ke belakang tuh sangat babon banget gitu loh. Berapa Mas? Ini buka harga di 13 Mas. 13 ya? Jauh lebih mahal dari yang ini tadi. Yang itu? Bukan. Yang ini yang berapa? 6.000 apa berapa tadi itu? Ya, oh ya yang itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Ternyata saya sedikit-sedikit bisa ini ya teman-teman, bisa lihat sedikit, walaupun sedikit. Mungkin hampir sama Mas ya, dari apa istilahnya dari kambing BE, cuman ya yang membedakan mungkin di pola warna sih. Iya, karena kalau ngelihat kayak gini, ngelihat detail mungkin bisa Mas, tapi kalau samain umbar gitu, Iya. aku bingung sudah. Betul, Yang betul. ini diumbar yang mana? Puting. Ya, putih. Kalau puting sama mungkin penilaiannya Sama. Oke. Puting sama. Puting yang padat berisi gitu-gitu, yang dua tanpa bercabang gitu ya. Betul. Ini mungkin di pengurangan nilainya itu ada pola warnanya, ada kukun Mas. Apa? Ada apa? Kayak kecoklat-kecoklatan gitu. Yang mana? Coba Mas Ini. ambil. Maaf, ini kan ada kayak warna coklat-coklat. Ini namanya kukun Mas. Ini berarti kurang apa lah bahasa kurang bersih gitu ya? Iya, kurang Ini putih. masuknya ke kulit atau pola Ke warna? pola warna. Oke. Kan rambutnya agak ada Terus ini coklat-coklatan. tanduk, oh ini aman Ini ya? dukul, Mas. Tanduk nggak ada. Oke guys. Ini 13 juta masih bisa nego ya? Masih Mas. Gini kalian lihat nih, udah hujan. Di sini Senduro Cuacanya nih memang hujan bisa terus. dibilang kota hujan ya. Bentar-bentar mendung, bentar-bentar gelap, hujan gitu tahu-tahu. Mas mau berbagi nggak suka dukanya selama berkecimpung di kambing Senduro? Banyak sih Mas, kalau Banyak. kita bahas suka Iya. duka itu banyak. Kayaknya Ya, kalau kita- dibahas tuh 3 hari nggak selesai. Nah betul, kalau dibahas itu nggak selesai. Kita itu kan beternak sebenarnya Mas Oke. ya. Resiko tertinggi itu ya salah satu adalah kematian. Kematian betul. Itu resiko tertinggi. Apalagi musim-musim kayak gini ini kita memang harus apa ya, kayak ekstra lah Agak buat ekstra. perawatannya. Ah. Apalagi kebersihan sih Mas. Ya betul. Paling penting. Mungkin kalau kebersihan. lain-lainnya sih hampir sama. Ya kalau sukanya ya kalau ada yang laku mahal gitu Mas. Betul kayak gitu. Saya pun juga begitu. Ya kita ya namanya breeding kan Ya. kadang keluarnya. Dan itu kan emang hasilnya kita toh. Ya, betul. Maksudnya hasil buah dari ketelatenan dan kesabaran kita menunggu selama 150 hari bahkan bisa lebih untuk mengeluarkan 1 atau 2 ekor kambing, baik jelek ataupun bagus kan yo kita nggak bisa mesen. Kalau kita bisa mesen ya maunya bagus semua teman-teman. Cuman kalau kambing itu keluarnya kurang bagus dengan perawatan jadi bagus, laku mahal, ya alhamdulillah dong Mas. Alhamdulillah. Berarti kan kita apa ya, maksudnya punya skill di situ, ada ketelatenan di situ, dan laku mahal itu bonus lah menurut saya. Terus breedingnya itu kan kalau di Senduro ini memang menurut saya itu susahnya gini Mas. Kadang kan kambing jawara sama kambing jawara itu juga belum tentu keluar bagus. Yes, sama lah di mana-mana. Kadang lah, kayak. dugul sama dugul pun itu nggak tentu keluar dugul Mas. Oh mungkin bisa dari mbah-mbahnya Mungkin bisa mungkin. jadi gitu. Itu ya memang itu deh. Kadang bagus kambingnya kalau tanduk itu kita memang sedikit rasa percaya dirinya sedikit berkurang. Oke, kalau udah keluar tanduknya. Ya. Padahal bisa aja dia punya kelebihan dari faktor yang Sebenarnya lain. ya gitu. Oke. Mas, mungkin kita closing dulu. Ya. Saya terima kasih banyak boleh main-main ke kandangnya. Terima kasih. Pokoknya saya selamat tur teman-teman, dan saya sekarang sudah ada di Senduro. Saya mengucapkan big respect sekali buat teman-teman di Senduro semuanya seluruh, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Dan sekarang saya ada di kandangnya Mas Tegar. Sambutannya teman-teman Senduro, Masya Allah lah, terharu banget saya. Maksudnya ternyata saya pikir yang viewer saya hanya kambing Kaligesing, ternyata teman-teman Senduro juga sering mantau. Ya apa ya, sangat menjadi motivasi sendiri juga buat saya. Kalau gitu saya pamit teman-teman dari 24 Farm 24
Patlikur Farm Ya. di Senduro di kandangnya Mas Tegar. Saya terima kasih banyak Mas Tegar sudah boleh main-main, Sama-sama, sudah Mas. merasakan kopi pahitnya, Siap. tentunya tanpa gula. Kalau Siap. kesini lagi berarti Mas Tegar sudah Ciri hafal. khas tanpa gula. Masya Allah. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan tur Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya pamit dulu dari kandangnya Mas Tegar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.